warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak SPTU, Ketua Tim Mutu, dan staf Puskesmas Bojong 2, yang kami hormati dua peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi B3 kali ini yang kepada perlawanan, yaitu Mas Hadi Setiawan SKM, Muhammad Hadi Setiawan SKM, dan Indra Pajadriano MD BK. Pada hari ini akan disampaikan paparan dari aktualisasi sebagai tugas akhir kegiatan orientasi pengenalan etika dan etika instansi pemerintah bagi B3K. Nanti urutannya dari Mas Hadi dulu, misalnya dulu selesai paparan, nanti dilanjutkan dengan tanggapan dari saya dan yang lain. Seperti itu dari Mas Hadi, nanti dilanjutkan Mas Indra. Langsung dimulai saja nih untuk paparan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah kepada Saudara Hadi Setiawan SKM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pramusna, Bapak Dr. Sriono, kemudian Bapak Asubag TU, Bapak Sumarto, Bapak Sumarso Bagus, kemudian Ibu Dr. Yuni selaku Ketua Tim Mutu, kemudian untuk penjawab dari kefarmasian ada Bu Nini, dan dari KIA ada Bu Ani, dan dari gizi ada Bu Dwi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian untuk hasil aktualisasi dari tugas yang akan kami angkat sebagai acuan pembenahan dan harapannya bisa menjadi evaluasi yang bisa menjadikan perbaikan untuk pekerjaan atau kinerja dari bidang promosi kesehatan di Bojong 2. Izin menyampaikan sambil berdiri di depan Bapak Ibu untuk terima kasih. Izin menyampaikan Bapak Ibu untuk latar belakang dan konteks yang kami angkat ya Bapak Ibu, sangat strategis, yaitu adalah promosi kesehatan itu sebagai instrumen kunci dari pelayanan kesehatan yang sekarang berorientasi pada layanan kesehatan primer melalui integrasi layanan primer atau ILP. Kemudian yang kedua adalah pergeseran paradigma arah promotif menjadi preventif. Ini akan sangat kita ampuh dan akan sangat kita kembangkan untuk menjadi personal utama yang harus kita selesaikan atau kita canangkan di program kita selanjutnya, yaitu terkait dengan perubahan paradigma dari arah promotif ke preventif, yaitu fokus ke promosi dan pencegahan. Kemudian yang kedua yaitu adalah media promosi kesehatan itu berperan dalam pembentukan perilaku kesehatan. Jadi kenapa saya mengangkat judul ini adalah media promosi kesehatan itu kunci awal untuk bagaimana kita memberikan stimulasi atau stimulan kepada masyarakat terhadap perubahan perilakunya, karena pada dasarnya perubahan perilaku itu menurut rumus manapun tidak bisa diukur karena sifat heterogenismenya pada perilaku. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi, yaitu membuka peluang inovasi bagi prokes untuk pengembangan secara luas di bidang pengenalan baik di perilakunya atau di preventif dan promotifnya terkait dengan media promosi kesehatan. Kemudian yang kedua, untuk mandat institusionalnya yaitu Bojong 2 adalah peningkatan literasi kesehatan. Jadi fokusnya nanti kita akan meningkatkan literasi kesehatan pada kondisi ini supaya menjadi yang utama di upaya preventif dan promotifnya.
Oke, kemudian lanjut Ibu untuk daya ungkit pemilihan judul ya. Jadi setiap judul itu kita harus mengacu pada daya ungkit. Kenapa kita harus mengambil? Yang pertama adalah optimalisasi media komunikasi itu meningkatkan efektivitas dan edukasi kesehatan. Kemudian yang kedua, media sosial ini memperluas jangkauan pesan kesehatan. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena sekarang kita berada di era modernisasi yang sekarang sudah ada AI, ya, kemudian media sosial di mana-mana, rata-rata hampir bisa dikatakan 60% lah orang-orang bisa menggunakan media sosial. Nah, menggunakan media sosial ini kita bisa memperluas jangkauan pesan kesehatan yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Tidak usah melalui hari khusus ataupun waktu khusus, kita cukup memberikan media yang baik, kemudian kita temukan momennya, kemudian kita sampaikan, kita share di masyarakat akan sampai seperti itu. Ya, kita ambil contoh saja terhadap kabar-kabar yang terkait dengan isu-isu ya yang hangat dan viral ini gampang sekali. Nah, kita gantikan isu viral ini menjadi isu yang mengarah pada perubahan perilaku terkait dengan media promosi kesehatan. Kemudian yang terakhir di DMI adalah menjadi peluang strategis peningkatan kinerja promosi kesehatan. Ya, jadi kenapa saya angkat optimalisasinya itu adalah karena ini menjadi peluang strategis peningkatan kinerja promosi kesehatan. Jadi orang promos itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan terkait dengan perubahan perilaku melalui media-media atau bisa dikatakan pengembangan media seperti itu. Lanjut Ibu, untuk analisis masalahnya saya berfokus ke heterogenitas dan disparitas. Jadi heterogenitas itu adalah kemacamragaman, berbagai macam ragam media promosi, baik itu cetak, digital ataupun langsung, ini masih beragam. Di Puskesmas Bojonegoro ini masih beragam. Jadi belum ada kekhususan. Misal katakan kalau untuk masyarakat kita berarti nanti medianya seperti ini, itu kadang masih heterogen, masih sembarang gitu. Jadi belum terdata, belum terpetakan, belum terdatakan bahwa nanti medianya untuk bulan ini kita pakai ini, bulan depan pakai ini. Nah, kita belum. Cuma kalau ada yang ya udah oke, kita bikin, berarti baru kita bikin. Kemudian untuk penyebarannya juga kita belum ada kapasitas penyebarannya. Nah, makanya saya masukkan di konsep heterogenitas. Nah, untuk disparitas itu berarti nanti ada literasi gap pada pengembangan media itu. Jadi ada kesenjangan. Maksudnya seperti ini loh Ibu. Jadi kita bikin media yang baik, yang bagus ya, dengan efek yang baik, kemudian pesan yang sampai dan sebagainya. Tapi kalau kita mengandalkan satu media saja, sedang secara disparitasnya di masyarakat ini masih sangat ada kesenjangan, yaitu kadang orang tua kan nggak mungkin pegang HP juga gitu. Kemudian ada yang tidak bisa mengakses Instagram, ada yang tidak bisa mengakses TikTok dan sebagainya. Nah, fungsinya disparitas ini kita kembangkan. Jadi kita bikin plotnya, kita bikin paketnya. Kira-kira yang akan kita masukkan di media sosial itu yang seperti apa, sasarannya untuk siapa saja, kemudian yang untuk langsung itu siapa saja, sasarannya siapa saja, kemudian yang untuk kita pakai cetak itu yang sasarannya siapa saja, dan nanti disebarluaskan di mana saja. Nah, ini kita bikin listnya, daftar listnya untuk penyebarluasannya seperti itu. Nah, yang kedua dibahas sebagai persepsi yang terhadap disparitas sebagai persepsi yang urgent menurut saya dalam media sosial, karena banyak sekali gap dan kesenjangan terhadap pemahaman media yang tidak sesuai. Misal katakan kita mau bikin iklan imunisasi ya, kalau saya bikinnya imunisasi itu tidak sesuai, misal katakan harus datang ke puskesmas, maka orang akan datang ke puskesmas, padahal secara realnya imunisasi itu di posyandu dan harus menghubungi bidan desa setempat. Nah, ini pesan-pesan seperti ini yang harus kita sesuaikan agar tidak ada agar nilai disparitasnya itu bisa diturunkan, minimal seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu media promosi atau promosi masih konvensional dan tidak berkelanjutan. Jadi setelah kita bikin media, kita sebarkan, setelah itu selesai, kita nggak tahu kontrolnya bagaimana media itu membawa peran untuk masyarakatnya, momennya dapat nggak, masyarakat itu bisa diukur nggak terkait dengan medianya yang mereka terima itu sampai tidak pesannya, kemudian apakah setelah disampaikan itu mereka bisa menerapkan perilaku yang seperti kita harapkan, tidak seperti itu. Lanjut Ibu. Kemudian permasalahan utama kenapa saya angkat
sesuai struktur karena tidak ada plot yang teratur seperti itu. Kemudian belum adanya standar dan perencanaan konten. Ya jadi tidak ada di Musmas 22 ini. Harapannya nanti kita akan bikin Pak Musmas sekaligus mentor, kemudian ketua mutu dan tamu dan yang lain. Nanti rencananya saya akan bikin membuat standar dan perencanaan konten, bagaimana nanti membuat pesan yang baik, bagaimana kita memberikan momen kepada masyarakat itu bisa menerima pesan-pesan yang kita harapkan, baik itu melalui media visual video ataupun secara gambar atau flyer, poster dan sebagainya, atau secara terbuka dan langsung. Kemudian efektivitas pesan kesehatan dan perilaku itu saya rasa belum optimal. Nah, ini kita optimalkan melalui pesan yang kita sampaikan di media yang akan kita kembangkan. Lanjut. Nah, strategi dan solusinya yaitu ini bisa kita simak bersama, yaitu penguatan kapasitas SDM Promkes yang karena di Musmas 22 ini Promkesnya baru satu, karena baru satu, jadi kita harus maksimalkan. Nanti mungkin ada tim, saya akan bikin satu tim personal terkait dengan pelaksanaan pengembangan media Promkes dari mulai standar konten, keteraturan, di-sharing kemana saja dan sebagainya. Kemudian standarisasi pedoman dan template media Promkes yang akan kita sampaikan juga nanti akan kita tuliskan. Kemudian optimalisasi media resmi secara resmi di media sosial ini nanti harus melalui akun Musmas. Kemudian penguatan kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk pengembangan media seperti itu. Nah, manfaat dan dampak yaitu bagi Musmas adalah peningkatan efektivitas promosi kesehatan. Yang kedua adalah penguatan peran sebagai pusat edukasi kesehatan. Kemudian dukungan capaian kinerja dan untuk pelayanan. Kemudian akses untuk bagi masyarakat yaitu akses informasi kesehatan yang kredibel. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan literasi dan perilaku kesehatan. Jadi nanti harapannya kita yang paling penting bagi puskesmasnya adalah kita bisa meningkatkan efektivitas Promkes. Kemudian yang kedua adalah penguatan peran sebagai pusat edukasi ke masyarakat. Jadi nanti di Puskesmas 22 ini nanti kita fokuskan bahwa kalau mau buat media atau kita mau men-share sebuah media itu kita memang sudah terkukuh timnya, kemudian tersusun rapi konsepnya, bagaimana kita pakai paketnya yang apa, apakah yang media melalui media sosial ataukah melalui jaringan sosial seperti WA dan sebagainya. Nah, kemudian nanti untuk promosi kesehatan khusus di media ini tidak terkukuh hanya satu di Promkes, tapi nanti harapan kami ini karena menjadi satu tim, nanti bisa bidan, bisa farmasi dan tenaga kesehatan yang lain karena ada kerjasama di lintas program ini. Nah, kemudian untuk bagi masyarakat ini adalah akses informasi kesehatan yang tentunya akan kredibel atau baik secara informasi dan bisa diterima. Kemudian peningkatan literasi dan perilaku kesehatan ini akan jadi goal point utama dari pencapaian optimalisasi media promosi kesehatan dalam upaya edukasi terkait dengan perubahan perilaku masyarakat di Musmas 22. Nah, setelah sekian saya sampaikan, saya sampai di kesimpulan. Yang pertama adalah optimalisasi media promosi kesehatan ini adalah merupakan kebutuhan yang strategis. Kenapa Bu? Sekarang apa-apa kita harus fokus di promosi, ya apapun itu, khususnya bidang kesehatan. Jadi membuat sebuah sistem promosi yang strategis ini adalah kita tahu pasarnya, sasarannya siapa, lewatnya mana, plannya apa, kemudian dapatkan momennya itu, setelah itu baru kita bikin dan sampaikan. Dan kemudian yang kedua tantangan internal yang dapat diatasi melalui penguatan kapasitas dan sistem. Maksud saya adalah jadi setelah internal kita bisa kembangkan. Jadi apapun itu kita bisa tata ulang, kita bisa jadikan satu di satu ketentuan, kita bikin temanya apa dan apa, kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah media sosial ini berpotensi sebagai instrumen dan edukasi kesehatan. Jadi kita bisa kembangkan di situ.
Saya ada contoh videonya nanti mungkin akan saya share secara itu ya Bapak Ibu di grup Puskesmas. Ada video tentang perubahan perilaku kesehatan terkait dengan PHBS, kemudian ada perilaku layanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bojong 2 khususnya untuk yang ILP dalam gedung. Itu saya sudah buatkan kira-kira contohnya seperti itu, dan harapannya nanti akan saya share untuk mendapatkan rankingan kira-kira nanti jangkauannya berapa, penilaian masyarakat ini bagaimana. Nah, ini nanti kita akan ukur dan akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Puskesmas selaku mentor terkait itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Puskesmas juga ini nanti berpulang menjadi model promosi kesehatan yang adaptif. Jadi kita akan jadi inti model dari sebuah promosi yang baik dan benar, sesuai pesan, sesuai kebutuhan. Yang paling penting dua itu, sesuai pesannya, kemudian kebutuhannya dari masyarakat. Jadi kita bikin itu sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian kata, kalimat, atau bahasa tubuh ataupun apapun itu tentang saya mohon maaf Bapak Ibu, karena sejatinya saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan milik Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mundur. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Jadi atas paparannya tentang pentingnya optimalisasi media promosi kesehatan sebagai edukasi kesehatan dan perubahan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat di perilaku kesehatan. Kalau Bapak Ibu ketahui memang perilaku itu merupakan satu faktor yang menyebabkan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Perilaku yang buruk maksudnya. Dan untuk merubah perilaku di masyarakat biar bisa meningkatkan kesehatannya itu perlu edukasi atau perlu penyuluhan. Dan edukasi penyuluhan itu bisa dengan apa sekarang ya, di era digital bisa dengan cara berbagai macam cara dan cara seperti yang disampaikan Mas tadi, bisa dengan secara digital ya, seperti kita media sosial, bisa juga secara fisik nih, bisa juga secara tatap muka ini, penyuluhan di masyarakat di posyandu seperti itu. Jadi memang edukasi penyuluhan itu merupakan faktor penting dalam merubah perilaku di masyarakat. Memang susah nih, tapi memang itu harus sebagai tenaga kesehatan yang harus kita tidak pernah lawan untuk melakukan penyuluhan atau untuk promosi kesehatan seperti itu. Mungkin setelah itu tadi yang disampaikan oleh saya ini tentang pentingnya media informasi, media promosi kesehatan. Tanggapan saya sebagai mentor ini nanti Bapak Ibu yang hadir bisa menanggapi tadi Bapak yang saya ini tanggapan saya. Jadi program di bidang kesehatan banyak ya, ada tayangan, ada di Spani LT sebagainya, apalagi pelayanan dengan BPJS itu juga perlu penyuluhan atau informasi ke masyarakat. Jadi memang mungkin itu sesuai dengan sasaran ya. Jadi memang programnya kan macam-macam, kayak sasarannya kan satu ibu ya. Mungkin kemudian sasarannya kan sudah misalnya dewasa, sudah punya HP, jadi bisa menggunakan secara digital, bisa pakai flyer atau sebagainya. Seperti itu. Terus kalau untuk memiliki jadi program media promosi
informasi disesuaikan dengan sasaran yang kita jangkau. Jadi untuk optimalisasi kita dioptimalisasi penyampaian edukasi yang sudah kita buat ya, kita buat. Jadi percuma kita sudah capek-capek ini sudah berpikir mengkreat suatu media promosi tapi tidak menjaga, tidak terbaca. Jadi dan media promosi, media edukasi itu dibuat yang menarik, terus jadi sesuai dengan sasaran. Ya simpel aja, intinya to the point. Jadi masyarakat langsung tahu, paham seperti itu, bisa paham. Dan sebetulnya kalau memang diukur juga akan sangat susah ya, kepahaman masyarakat. Jadi diukurnya, kita bisa ukurnya itu ya dari apa itu, dari kesadaran masyarakat ya. Dari kayaknya juga maksudnya dari ibu hamil. Diukurnya dari ANC sudah 6 kali itu, dari total pasien hamil yang ada sudah berapa persen. Jadi keberhasilan media informasi, media sosial, media promosi kesehatan itu diukurnya dari target-target capaian program kerja kita. Jadi seperti itu kita tahunya ya. Jadi kalau memang jadi memang yang data banyak, yang banyak ya, mungkin misalnya masuk kasus-kasus masalah kesehatan di masyarakat, salah satunya demam berdarah. Kalau demam berdarah masih ada ya, jadi memang media sosial kita atau penyuluhan kita belum sampai berubah perilaku. Ya mungkin tahu, dibaca ya masyarakat kita paham bersama, kita kasih penyuluhan, tetap perilakunya masih tetap belum berubah. Tapi memang itu perlu kesabaran kita. Memang kita tidak harus tetap terus melakukan promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan lewat berbagai media. Jadi merubah perilaku di masyarakat itu bukan perkara yang mudah, ini memang susah. Kalau mudah, permasalahan kesehatan tidak istilahnya minim ya. Tapi kan masalah permasalahan kesehatan di masyarakat di kita kan masih banyak ya. Termasuk salah satu dari demam berdarah di masyarakat. Terus mungkin perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat kita juga masih kurang optimal seperti itu. Dan termasuk di gizi, kunjungan ke posyandu juga masih belum target, masih di bawah 90. Targetnya kan 90. Jadi yang datang ke posyandu juga masih di bawah 90. Jadi itu perlu media sosial untuk berubah perilaku istilahnya. Jadi permasalahan kesehatan itu bukan jadi istilahnya sudah jadi kebutuhan di masyarakat. Jadi kayak datang ke posyandu itu sudah semacam bukan kita yang tapi sudah masyarakat kita sudah butuh. Nah untuk merubah itu kan perlu proses, perlu kita tadi lewat media-media informasi, media promosi, media sosial, termasuk penyuluhan ya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain ya. Sebelum dilanjutkan, kalau masih ada, mungkin ada tanggapan atau sudah cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Hadi, saya ingin bertanya untuk dalam optimalisasi media promosi kesehatan ini dengan tekniknya nanti itu tuh seperti apa di lapangan itu, dalam promosi kesehatan itu seperti apa, itu aja sih tekniknya apa nanti. Untuk dampaknya itu, tujuannya itu apa juga. Terima kasih. Oke, izin menjawab Bapak Pusmas, Ibu Dr. Gigi ini
kebutuhan itu. Untuk tekniknya yang sudah saya kembangkan atau nanti sama akan saya canangkan. Untuk implementasi awalnya sudah kami terapkan ya Bu. Untuk yang pertama kita melaksanakan pemetaan, yaitu kita melaksanakan pemetaan tentang media apa saja yang sudah kita buat di Pusat Samsung 2 ini di 5 klaster atau 5 jenis pelayanan sesuai dengan standarisasi LP kita. Itu sudah kami petakan. Kemudian nanti dari hasil pemetaan itu kita ukur melalui kemampuan masyarakat itu menerima pesan, yaitu seperti tadi Pak Puskesmas mengatakan, berarti dari tingkat kunjungannya bagaimana. Kemudian akan kita berikan penilaian khusus, yaitu adalah ketika nanti setelah kita bikin pemetaan, kemudian kita melaksanakan pengukuran kehadiran khususnya di posyandu kemudian akan kita tanyakan langsung dengan proses monitoring dan evaluasi masyarakat ini menerima informasi dari siapa dan bagaimana masyarakat ini nanti menerima pesan-pesan atau media-media yang sudah kita buat seperti itu. Nah kemudian di tahap selanjutnya khusus di internalnya kita akan membuat tim khusus Bu, yaitu tim khusus itu nanti berarti saya selaku petugas promosi kesehatan yang mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab di sini. Kemudian saya akan membentuk tim di mana tim itu nanti ada seperti perwakilan di 5 klaster itu, dan dari 5 klaster itu kita angkat apa saja yang kira-kira akan kita bikin draftnya dalam bulan ini, bulan berikutnya dan sebagainya, seperti random kita buat media seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian dari random itu pun kita buat medianya juga tidak asal hari ini kita bikin apa ya, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan hasil kita melalui dari tingkat desa survei mandiri atau SMD yang sudah kita lakukan di tiap tahunnya, kemudian dari hasil pelaporan dari tiap programmer terkait dengan hal-hal apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kekhususannya nanti kita ada skala prioritas untuk tingkat insidentil, yaitu adalah misal katakan kita momennya hari ini pas musim hujan, berarti kan pencegahan DBD seperti itu Ibu. Nanti kita fokuskan di situ. Setelah itu kita bikin sebuah media yang kita sesuaikan apakah itu media visual grafis yaitu video atau hanya grafis saja atau tetap muka atau siaran keliling dan sebagainya, itu nanti kita sesuaikan dengan pasarnya atau dengan sasarannya. Jadi sehingga nanti tidak kita perlu rata media grafis semua, tapi tidak semua orang buka seperti itu. Nah nanti kita sesuaikan itu sesuai terkait dengan sasarannya seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan ukur kembali hasilnya kira-kira bagaimana. Kira-kira seperti itu Bu konsepnya, dari pemetaan sampai dengan implementasi dan evaluasi. Kalau singkatnya ada 3, cuma saya tak jabarkan. Singkatnya 3, pemetaan atau observasi, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi sampai kita punya kontrolnya. Nah, nilai kontrol itu yang akan kita ukur sebagai nilai kita berhasil atau tidak. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ada tambahan? Baik, terima kasih Mas Haji. Mohon maaf mau menanyakan yang tadi ya, kan ada monitoring dan evaluasinya itu dalam bentuk apa? Kemudian ketika ada media yang disampaikan kepada masyarakat, otomatis kan ada feedback balik dari mereka dalam bentuk kadang kan mereka ingin tahu informasinya biasanya melalui web Kesmas atau WhatsApp ataupun itu, untuk sikapinya baliknya untuk merangkan ketidakpahaman mereka atas media yang Anda sampaikan itu seperti apa? Seperti itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini selalu belajar farmasi atau klaster 5 ya, sebagai klaster. Izin menjawab Ibu. Sebelum ke pertanyaan Ibu, saya izin menjawab dulu. Terus Pak Kepala Puskesmas selaku mentor
Untuk media memang saya sangat luas, tak sengajakan izin Bapak karena memang fokus saya nanti semua media yang ada di Puskesmas Bojong 2 ini bisa tercover dan terrilis dengan baik. Jadi intinya apapun itu medianya, entah itu tanpa langsung, kemudian gambar ya, atau visual saja, atau audio visual atau audio, ini memang terpaketkan dan terkonsep secara baik seperti itu. Karena yang terjadi di masyarakat sekarang adalah media ini fokusnya, kalau media ya udah media digital saja, video, flyer dan sebagainya, padahal medianya sangat luas. Nah, ini kita kembangkan dan izin menjawab Bapak Kepala Humas dan Ibu Ketua Utus ataupun dan yang lain. Untuk yang sudah saya lakukan terkait dengan masalah yang saya kali ini adalah saya sudah melaksanakan di beberapa desa terkait dengan penyuluhan atau tatap muka melalui media gambar langsung. Kemudian role modeling juga saya sudah pernah sampaikan itu, dan saya sudah pernah melaksanakannya di minggu-minggu ini tentunya. Nah, kemudian untuk yang flyer tadi sudah dijelaskan memang karena ada keterbatasan gitu, mungkin kesalahan teknis di monitor yang bisa ditampilkan. Kemudian ada video sudah saya coba dan sudah saya buat dan sudah saya informasikan ke masyarakat Bapak Ibu. Nah, kemudian izin menjawab bagaimana teknik monefnya mungkin Bu Nini nih. Untuk teknik monefnya yang pertama nanti kami akan melaksanakan monetisasi dengan petugasnya dulu. Maksudnya adalah kan kita sudah ada tim ya Bu ya. Nah, timnya itu nanti kita akan kumpulkan melalui pertemuan lintas program. Nah, di pertemuan lintas program itu lintas program. Jadi nanti pertemuan lintas program yang kita sampaikan, kita kaji lebih dalam kira-kira permasalahan dari media yang disampaikan ini kurangnya apa dan sebagainya secara personal dulu. Nah, kemudian setelah itu kita akan terjun ke masyarakat melalui tingkat desa, bisa di forum desa ya mungkin, atau di posyandu, ataupun di tingkat promosi preventif dan promotif di tingkat desa. Kita bisa sampaikan di situ kira-kira bagaimana hasilnya, dan hasil itu sebenarnya bisa dilihat dengan kita bisa dengan kuesioner ya, atau kita bisa laksanakan dengan observasi langsung bagaimana masyarakat menerima pesan dari kita seperti itu. Dan nanti saya sampaikan tadi setelah kita mendengar, kita notisnya di kontrolnya. Nah, kontrolnya itu setelah kita melaksanakan monef itu kira-kira gimana nih hasilnya, apakah perlu diperbaiki yang mana? Oh, ternyata ada perbaikannya, pesannya tidak sampai. Kenapa? Karena misal di flyer warna tulisan dengan warna backgroundnya bertabrakan, hanya tidak terbaca seperti itu misal, atau kualitas di video audio visualnya ada noise banyak seperti itu, atau penyampaian terlalu muter-muter. Nah, itu juga kita nanti akan kaji lebih dalam. Nah, sebenarnya momennya nanti di kontrolnya itu. Jadi izin menjawab caranya atau tekniknya seperti itu dengan lintas program, dan kita terjun langsung ke lapangan di tingkat desa seperti itu. Mungkin matur sumbang mungkin itu yang bisa saya jawab. Itu kalau ada kesalahan yang kurang saya mohon. Terima kasih. Mohon izin nambahin dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menanggapi yang dipaparkan Mas Adi. Saya hanya menambahi saja saran dari saya. Era sekarang itu era digital, mudah sekali untuk viral dan sebagainya. Jadi sampaikanlah promosi-promosi tersebut dengan bahasa yang jelas, tegas, tidak mengandung arti yang ambigu. Artinya memang hanya bisa dilakukan ya seperti itu, tidak bisa diartikan lain. Jadi ketika promosi itu kita disampaikan ke masyarakat, itu pengertian dan persepsi masyarakat itu sama. Jadi kata-kata dikurangi kata-kata yang menggantung, artinya menggantung motifnya. Misalkan promosi
depan Saksoni berarti kan kalau misalnya ada orang yang kedatangan posyandu jam 12 ya jangan disalahkan karena persetujuan jam dinas sampai jam 12. Jadi kalau misalkan ditunggu kedatangan ibu-ibu di posyandu jam sekian sampai jam sekian, jadi tidak menimbulkan frustasi. Jadi kalau misalkan ada kami dari masyarakat, nah posyandu jam sekian sudah selesai. Loh bukan, undangannya memang segitu. Kita kan juga sekarang apalagi LP pelaporan banyak, kalau ditunggu sampai saat jalan satu kone, yuk kita pulangnya. Maksudnya pelaksanaan posyandu bisa sampai itu. Nah saya rasa seperti itu aja. Jadi ini kalau kita mau memberi sesuatu informasi maupun apapun promosi kesehatan, gunakan kalimat yang baku. Saya rasa seperti itu. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Cukup untuk Mas Andi. Kita beri tepuk tangan.